Selamat siang semuanya. Hari ini kita akan membahas Smith chart sebagai alat untuk menganalisis koefisien refleksi dalam rangkaian RF. Presentasi kami akan dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada konsep dasar koefisien refleksi dan impedansi. Yang kedua, pengenalan dan struktur Smith chart. Yang ketiga, aplikasi praktis dan contoh perhitungan. Jadi, mari kita mulai dengan bagian pertama, yaitu tentang konsep dasar. Jadi, koefisien refleksi adalah parameter fundamental yang menggambarkan seberapa besar gelombang elektromagnetik yang dipantulkan ketika bertemu dengan diskontinuitas impedansi. Jadi, rumus dasar koefisien refleksi adalah koefisien refleksi sama dengan impedansi beban dikurang impedansi karakteristik saluran dibagi impedansi beban ditambah impedansi karakteristik saluran. Jadi ini adalah rumus dasar untuk koefisien refleksi, di mana ZL-nya ini sebagai impedansi beban dan Z0-nya ini sebagai impedansi karakteristik saluran. Nah, jadi impedansi koefisien refleksi ini dia nilainya 0, berarti dia match sempurna. Nah, tapi ketika dia nilainya 1, berarti dayanya dipantulkan, semua dayanya dipantulkan. Nah, kemudian ada juga parameter lain terkait impedansi ini, yaitu PSWR. Coba untuk digeser, ada sedikit digeser. Kelihatan nggak PSWR-nya? Di whiteboard-nya. Kelihatan. Jadi, rumus PSWR ini sama dengan 1 ditambah koefisien refleksinya. Jadi, koefisien refleksi tadi itu kan ini. Kemudian, dibagi 1 dikurang koefisien refleksinya. Jadi untuk rumus PSWR ini seperti ini. Kemudian, selain PSWR, ada juga return loss. Return loss ini rumusnya itu adalah min 20 log dari si impedansi karakteristik. Nah, selanjutnya saya persilakan untuk Faiz menjelaskan tentang Smith chart itu sendiri. Terima kasih. Oke, terima kasih Erlan telah menjelaskan bagian awal dari Smith chart. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang representasi grafis dari bidang impedansi kompleks yang dipetakan ke dalam lingkaran berjari-jari satu. Nah, struktur dasar Smith chart itu sendiri terdiri dari yang pertama ada koordinat impedansi yang ternormalisasi. Yaitu koordinat impedansi yang ternormalisasi sama dengan impedansi beban dibagi dengan impedansi di karakteristik saluran, atau sama dengan R plus J X. Nah, itu untuk kita menormalisasi semua impedansi terhadap impedansi karakteristik saluran. Nah, yang kedua itu ada komponen utama Smith chart itu sendiri. Yang pertama ada lingkaran resistansi konstan. Yang kedua ada sumbu horizontal yang mana merupakan garis real murni, yang mana R sama dengan 0 hingga tak hingga. Yang terakhir ada lingkaran terluar, yaitu impedansi karakteristik sama dengan 1 atau lingkaran penuh. Yang ketiga ada titik-titik penting. Yang pertama itu ada pusat chart, yang mana dia R sama dengan 1 atau X sama dengan 0, yang menandakan
impedansi karakteristiknya itu sempurna match. Kedua, ada titik paling kiri, D juga sama, R sama dengan 0, juga X sama dengan 0. Dia di short circuit, jadinya untuk impedansi karakteristik itu sama dengan min 1. Dan terakhir ada titik di paling kanan, yaitu R sama dengan tak hingga, X juga sama dengan tak hingga, yang mana dia akan di open circuit. Maka jadi R sama dengan positif 1. Oke. Yang keempat ada skala perimeternya. Yang pertama ada skala panjang gelombang atau wavelength. Yang kedua ada skala sudut fase koefisien refleksi. Yang terakhir ada skala VSWR. Nah, itu saja penjelasan dari saya. Dilanjutkan oleh teman saya untuk aplikasi dari Smith chart ini sendiri. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Ais atas penjelasannya. Selanjutnya di sini saya Zakwan Farautusuma akan menjelaskan beberapa praktis dari contohnya. Untuk pertama-tama, saya minta maaf karena lokasi yang tidak memungkinkan dan beberapa hal yang sedang saya lakukan, saya akan menjelaskan tanpa adanya papan tulis. Langsung saja kita masuk ke contoh yang pertama. Contoh yang pertama itu di sini akan ada impedansi real murni, misalnya ZL sama dengan 100 ohm dan Z0 sama dengan 50 ohm. Pertama-tama kita akan mengikuti langkahnya, yaitu yang pertama kita akan mencari Z, di mana untuk menghitung Z sendiri itu kita membagi ZL dibagi dengan Z0 yang akan menghasilkan 2 ditambah J0 karena tidak ada imajinernya. Lalu yang kedua itu kita diminta untuk mencari titik tumbuh horizontal pada R atau jari-jari sama dengan 2. Dari titik ini kita akan menarik garis ke pusat chart. Lalu yang keempat, kita akan mengukur batas pantulan, yaitu dengan rumus R dikurang 1 dibagi R ditambah 1 sama dengan, karena tadi kita sudah mendapatkan nilainya, di mana R itu sama dengan 2, maka hasilnya itu menjadi 0,33, di mana 2 dikurang 1 dibagi 2 ditambah 1, yaitu akan menjadi 1/3, ketika dibagi menjadi 0,33. Lalu yang terakhir itu kita mencari fase R, di mana itu sama dengan 0 derajat karena sumbunya sudah berasa di sumbu real. Lalu selanjutnya itu akan ada contoh yang kedua, di mana impedansi kompleks, misalnya ZL sama dengan 50 ditambah J50 ohm dan Z0 sama dengan 50 ohm, di mana langkahnya tidak beda jauh dari yang kita lakukan tadi, di mana untuk pertama-tama kita akan mencari Z-nya itu 50 ditambah J50 dibagi dengan 50, yaitu ZL dibagi Z0, maka akan menghasilkan 1 ditambah J1. Lalu selanjutnya kita akan mencari perpotongan lingkaran, di mana R-nya sudah ada, yaitu R sama dengan 1 dan kurva X-nya sama dengan 1. Di situ kita akan memplot titik tersebut di Smith chart. Ketika sudah diplot, maka dari plot titik tersebut akan ditarik garis yang dia akan menghasilkan mutlak R-nya itu sama dengan 0,45. Lalu kita akan membaca dari fase skala perimeter, yaitu θ-nya sama dengan 63 derajat. Mungkin itu 2 contoh yang akan saya berikan untuk pematerian Smith chart kali ini. Saya kembalikan langsung kepada teman saya, Erliandi Anugrah Pratama. Terima kasih. Baik, jadi koefisien refleksi adalah parameter kunci dalam analisis saluran transmisi. Kemudian Smith chart memberikan representasi visual yang powerful untuk menganalisis dan memanipulasi impedansi. Dan penguasaan Smith chart dapat sangat penting untuk desain rangkaian RF yang optimal. Mungkin sekian saja penjelasan dari kelompok kami. Untuk lebih dan kurangnya mohon maaf. Terima kasih dan selamat siang.